pertanyaan yang mungkin enak ditanya pas ini aja, pas muka apa sih, tatap muka langsung aja. Jadi yang mana dulu nih? Di sekolah ini tentang keterlibatan pihak, siapa aja yang biasanya dilibatkan di sekolah dalam pembuatan kurikulum atau merancang memperbarui kurikulum. Kan biasanya rapat dulu sama orang tua siswa, terus guru-guru juga. Kalau di sekolah ini biasanya siapa aja yang yang terlibat itu kan kita memang membentuk tim kurikulum ya. Dari tim kurikulum itu, jadi kita dalam pembentukan kurikulum itu pasti kita libatkan warga sekolah ya, dari orang tua, komite, guru-guru, seperti itu. Pasti kan yang dilihat itu juga dari keadaan kondisi sekolah ya, lingkungan sekitar sama siswa. Sekolah ini termasuk sekolah baru ya, Bu? Bukan? Sudah hampir dari 2019. Berdirinya 2019. Kok bisa jadi SMP penggerak gitu? Kan iya. Apalagi ini sekolah baru kan. Jadi memang pada saat sekolah kenapa dinyatakan dari sekolah penggerak itu memang kita sudah mempersiapkan semua ya. Jadi setiap bulan pasti ada instrumen atau pertanyaan-pertanyaan atau yang harus diisi dalam aplikasi ya, yang ini dari sekolah penggerak itu. Termasuk kan dari sekolah penggerak itu pasti ada pemilihan gitu ya, pemilihan sekolah-sekolah yang sudah masuk kualifikasi dan bla 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 gitu kan. Ya ternyata memang terpilih gitu kan. Terus analisis bagaimana sekolah ini mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sebelum menyusun atau merevisi kurikulum. Sebelum menyusun kurikulum itu ya kita lihat dari kondisi lingkungan ya, kondisi keadaan sekolah. Nah sudah itu kita juga dilihat dari observasi gurunya ya, jadi apa sih yang dibutuhkan guru, observasi guru. Sudah itu yang di apa sih yang harus dibutuhkan oleh siswa, sudah ketahuan sih dari situ. Pasti kita udah tahu nih apa sih yang dibutuhkan untuk dalam suatu sekolah itu udah tahu nih, jadi kayak persiapan dan yang lainnya sudah disiapkan. Oh iya, bagaimana sekolah menganalisis situasi dan kebutuhan sebelum menentukan pembelajaran bahasa Inggris? Tapi itu harus ditanya gitu ya, berbahasa di sana. Nggak apa-apa, gimana? Jadi kan kalau kurikulum ya udah kurikulum, kalau bahasa Inggris kan beda lagi. Bagaimana sekolah menganalisis situasi dan kebutuhan sebelum menentukan tujuan pembelajaran bahasa Inggris? Soalnya kan apalagi pas SD kan, ini dari jenjang SD ke SMP. Tahun kemarin tuh kan bahasa Inggris di SD dihilangkan kan. Jadi sekarang SMP tuh rata-rata malah kebanyakan ngulang lagi, belajar basic lagi. Nah, gimana? Kan sudah ada dari pemerintah ya, dari kementerian itu kan udah memberikan kayak seperti CP, capaian pembelajaran. Nah, kita kan mengolah dari CP tersebut. Jadi dari CP itu kan kita ketahui mana yang harus kita pilah dulu dari CP itu kan. CP capaian pembelajaran untuk sekolah SMP ya. CP itu pencapaian? Capaian pembelajaran. Itu kan sudah ada tuh di Permendikbud sekian kan, itu ada tertuang semua di situ. Jadi kita kelola di situ dengan misalnya khusus setnya itu set apa dulu baru PDF. Bapak Ibu bisa dikecilin volumenya enggak? Ya, atau bisa kembali ke alamnya? Ya, ini dulu. Iya. Jadi kan ada dari apa sih? Dari CP tersebut, jadi kan kita ada yang mana? Di PDF. Ada semacam. Iya. 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 Jadi ada dua baru datang. Iya, ada dua versi. Jadi kalau ini udah masukin aja. Oke, ya. Kira udah berangkat, Mas. Belum ya? Yang tadi. Mas berangkat jam berapa? 10.30. Oh, ya udah nanti ya.
nanti diusahain. Iya, nanti diusahain. Jam segitu. Nanti ditelepon nanti kalau mau pulang. Jadi kalau misalkan lagi kan Terus kita balik lagi ke ini ya Bu, yang keterlibatan pihak kan dalam hal guru, TU, administrasi itu menyusun kurikulum kerjasama dan menyusun kurikulum bekerja sama dan memilih menyusun dalam memperbaiki dalam hal apa guru, administrasi, dan penyusun kurikulum bekerja sama dalam memilih dan menyusun memperbaiki kurikulum. Dengan tim ya maksudnya ya. Iya. Keterlibatan satu sama lain. Iya, keterlibatannya itu mungkin kita sama-sama kayak merancang apa sih tujuan ke depannya ya, dalam dan disesuaikan dengan kurikulum yang ada, yang kurikulum yang terbaru lah ya. Kan sekarang kan kurikulum tetap kita kurikulum merdeka kan, tapi tentang yang ditekankan dengan pembelajaran mendalam atau PM itu kan. Deep learning. Jadi kita mengkondisikan dengan situasi yang dituntut sekarang. Setiap kurikulum berubah, tapi kita harus ngikutin gitu loh ya. Jadi saat ini sekarang yang terbaru ini kan tentang PM, pembelajaran mendalam. Jadi kita pembaharuannya setiap kurikulum per tahun, tiap tahun. Jadi sekarang kita apa nih sekarang tren terbaru ini apa nih tentang dunia pendidikan. Nah dari itu baru tentang ini udah langsung kita mulai tentang pembelajaran mendalam. Jadi kita pembaruan lagi seperti apa tuh gitu kan, baru mulai berubah kembali. Dan juga kayak tujuan, kayak visi misi itu juga kita ikutin apa yang diminta perubahan sekarang gitu. Tetap yang lama kan tujuan visi misi itu pasti akan berbeda, tapi memang sama dengan satu, cuman hanya mengembangkan kembali dengan yang diminta dari kementerian seperti apa yang ditekankan. Kan sekarang ditekankan yaitu pembelajaran mendalam, guru-guru itu lebih menjelaskan atau menerangkan ke siswa itu lebih secara menjiwai supaya lebih kena dengan siswa tersebut pesan didiknya. Kan tadi udah tentang guru, udah semua masyarakat di sekolah. Sekarang tentang siswanya, bagaimana menentukan tujuan pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka. Jadi untuk menurunkan ke pembelajaran bahasa Inggris ke siswa ya. Jadi kita dilihat dulu dari yang capaian pembelajaran. Itu kan kita ada komunitas belajar. Di dalam komunitas belajar itu sudah ditentukan dari kementerian kan tentang CP yang harus dilakukan di dunia atau di SMP ya, di SMP itu. Jadi dari komunitas belajar itu mereka memilah. Kita masih menyesuaikan dengan kurikulum merdeka itu baru bebas dan menyesuaikan dengan kondisi siswa untuk tingkat dasar, maksudnya di kelas 7, 8, dan 9. Jadi dari CP itu capaian pembelajaran mana nih yang baik atau yang dibutuhkan untuk yang tingkat 7 atau kita bilang kayak masih dasar ya 7, nanti berkembang lagi dipilah lagi CP. Nah ini cocok nih untuk di kelas 8, kelas 9 itu yang membutuhkan kelompok belajar guru-guru. Jadi sudah dipilah dan juga dari tim kurikulum kan sudah menentukan misalnya ini bapak ini ibu ini mengajar di kelas 7, 8, 9. Nah dari itu mereka kumpul disesuaikan dengan judul atau tema belajar ke siswanya. Jadi kan nggak mungkin kayak pembelajaran misalnya naratif di kelas 7 kan nggak mungkin. Pasti kan yang basic dulu, yang lebih dasar dulu kan, kayak naratif, deskriptif, dan yang sudah mulai ke teks ya, analisis teks
itu pasti kan di kelas 9 atau 8. 8 semester genap sampai ke 9 ke atas. Kalau masih kelas 7 kan masih level, jadi Masih basic. kita nggak mereka nggak harus menguasai, misalnya kita kan pokoknya pada waktu mereka pas SD elementary ya, jadi mereka itu kita nggak mau tahu tuh mereka bisa dapat atau tidaknya waktu di SD. Iya. Kita mulai benahin, udah nggak peduli tuh. Kadang di kelas 7 itu mereka masih belum mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Ada yang sudah, kalau yang sudah kan enak menjelaskan, diulang kembali. Nah, gimana caranya kita harus samaratakan bagi yang belum mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi kita nggak peduli mereka dapat atau tidaknya di waktu SD dasar, itu. sekolah dasar. Jadi kita samakan semua. Jadi yang sudah bisa ya mengikuti, alhamdulillah, tinggal kita kembangkan seperti itu. Jadi semua rata. Jadi nggak ada yang anak itu apa namanya, minimal mereka tahu bisa semua gitu. Iya. Terus kalau bahasa Inggris itu punya tujuan, pastinya tujuan utama program bahasa Inggris untuk lulus ujian, persiapan studi, atau meningkatkan kemampuan komunikasi. Apa tujuan bahasa Inggris? Apa ya? Tujuan utama program bahasa Inggris di sekolah ini? Ya, pasti tujuannya itu sekarang yang ditekankan mereka bisa berkomunikasi, ya kan, berkomunikasi dengan baik. Walaupun ya masih junior masih SMP, minimal mereka berani untuk speaking gitu. Walaupun simple, yang penting yang kita tumbuhkan adalah keberanian dulu untuk belajar speaking. Berarti confident dulu ya. Itu tujuan Ya, lebih percaya diri ya mereka. Selanjutnya penyesuaian kurikulum. Bagaimana sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan dan karakter siswa yang berbeda-beda. Ini ujian semua guru sih. Kan sebelum kita mengetahui karakter siswa atau kemampuan siswa, seperti kita kan melakukan yang namanya tes dulu ya, tes awal. Tes awal tuh kita disebut, ada yang tahu kan tes apa itu? Tes awal Untuk mengetahui kondisi siswa. pretest. Bukan pretest, namanya tes. Ada, kita membuat suatu tes untuk sebelum kita memulai pembelajaran di awal tuh, kita harus kayak ya sama sih kayak pretest itu. Jadi mengetahui dulu kondisi itu apa yang kekurangan dari mereka. Jadi di saat itu kita mengetahui persiapan atau apa yang dibutuhkan untuk siswa yang masih kurang gitu. Oh iya, kemampuan dan karakter. Itu kalau kemampuan, itu kan kemampuan bisa diukur ya, Bu. Kayak pretest tadi. Kalau karakternya Untuk karakter siswa, untuk mengukurnya. Iya. Jadi untuk pengukuran kita semua itu kayak mempersiapkan ya, kayak misalnya dalam kemampuan ya. Iya. Kemampuan siswa itu kan kita bisa ada tes dari setelah kita ada tes awal, nanti setelah itu kan kita ada kayak rubrik dalam kemampuan untuk siswa juga. Kita mempersiapkan semua gitu sebelum melakukan penilaian. Kalau perbedaan karakter tadi, gimana Ibu mengatasinya? Perbedaan karakter masing-masing siswa untuk mengatasinya. Jadi memang semua kan berbeda-beda ya. Jadi untuk mengatasinya kita mungkin memerlukan kayak teknik, satu teknik yang bisa dilakukan secara bersama. Jadi netral berarti. Jadi netral. Oh iya. Bagaimana memastikan keseimbangan antara mata pelajaran agama dan
mata pelajaran umum. Tapi ini keseimbangan. mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Karena di sini berarti itu kan menjelaskan tentang karakter anak kan, kalau udah ke agama ke umum itu kan, jadi kan memang disesuaikan dengan kondisi. Iya, apalagi dominan murid di sini Islam ya, Bu. Ya, ada juga yang non Islam ya. Di sini kan kita sesuaikan dengan apa sih tujuan dari kayak Pak Menteri ini ya, yang namanya tujuh dimensi ya, 7 dimensi kelulusan gitu kan. Jadi di situ kan ada beberapa karakter yang harus kayak beriman, bertakwa kepada Tuhan. Nah ya itu tuh semua kita masukkan. Memang tujuan sebagai pendidik itu berarti pada saat mereka masuk ke dunia, masuk ke sekolah, berarti mereka yang tadinya dari luar mereka misalnya berbicara kotor atau dan yang lain, di sini kan udah kita perlahan-lahan membina anak-anak. Gimana? Kayaknya bener-bener ini. Iya, Bu. Ini kita saring. Masih umum sih kalau ini. Iya. Terus selanjutnya itu perancangan dan implementasi. Peran pihak sekolah. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kurikulum di kelas bahasa Inggris? Pastinya bahasa Inggris ya, Bu. Guru Iya. bahasa Inggris. Tidak pastinya kalau untuk merancang ini kan pasti dengan tim kurikulum ya, sudah tuh dengan ya komunitas kurikulum bahasa Inggris itu sendiri ya, untuk menentukan pembelajaran yang akan mereka transfer ke anak-anak apa saja gitu kan. Tim kurikulum dengan komunitas guru bahasa Inggris. Selanjutnya pelaksanaan di kelas. Bagaimana guru menerapkan kurikulum dan pembelajaran untuk mencapai capaian yang diharapkan. Perencanaannya itu. Jadi kan sekarang model sekarang untuk yang lesson plan itu kan lebih ditekankan ada berapa karakter yang dituangkan di dalam lesson plan itu ya. Jadi yang namanya pembelajaran mendalam, PM ya. Jadi pembelajaran mendalam. Jadi semua guru-guru udah merancang langkah-langkah dalam memberikan materi dalam hari itu juga. Oh, jadi per hari itu ada pencapaiannya. Ada pencapaiannya. Jadi mereka mau tema berapa. Kalau seperti biasa ya, misalnya kita untuk menguasai anak-anak menguasai tema tersebut itu memang nggak butuh dalam sehari kan. Jadi ada beberapa pekan jadi ya untuk anak-anak itu bisa berhasil atau bisa menuntaskan pemahaman tentang pembelajaran tersebut. Itu biasanya kan ada berapa sih kalau dalam satu tema itu kita membutuhkan antara 3 atau 4 pekan. Pas satu pekannya itu kan sesuai misalkan bahasa Inggris, kalau dalam SMP itu sekitar 4 jam kan, 4 jam dalam 1 minggu. Nggak cukup kalau misalnya ngasih tema misal tema apa dalam 4 jam itu. 4 jam kan dibagi-bagi lagi, nggak mungkin sehari itu 4 jam misal di hari Senin gitu kan, 4 jam nggak mungkin, pasti kan akan terbagi. Tapi menuntaskan sekitar 3 atau 4 pekan lah dalam menuntaskan setiap temanya. Kalau ada pencapaian pasti ada sesuatu yang pasti ada yang tidak sesuai rencana kan, Bu. Bagaimana guru menyesuaikan cara mengajar ketika kondisi kelas tidak sesuai rencana? Berarti itu PR untuk guru tersebut. Berarti evaluasi ya, Bu? Mengevaluasi kembali ya. Berarti kan yang
seperti biasa tuh dari tim kurikulum kan selalu memonitoring atau observasi guru. Jadi dari observasi guru kita lihat tuh guru tersebut gitu, misalnya dalam kondisi dia misalnya anak masih ribut atau apa, kita akan memanggil guru tersebut, tapi tidak di umum ya, maksudnya memanggil guru tersebut apa kendalanya gitu kan. Biasanya dengan kita tanya dulu, nanti mereka bisa sharing dengan teman sejawat gitu kan. Teman sejawat bisa konsultasi apa nih saya kekurangannya. Jadi guru tuh lebih aktif, harus tidak pasif diam aja dengan tidak bisa dia cuma hanya menerima kondisi. Jadi setidaknya kan guru harus lebih aktif, harus bertanya dengan teman sejawat atau kepala sekolah atau yang lebih sudah pengalaman kan gitu. Dukungan sekolah. Oh iya, bagaimana proses monitoring dan support kepada guru selama implementasi? Bagaimana proses monitoring dan support? Yang tadi sudah mensupport ya, sama support guru itu sekali dari monitoring guru. Jadi mensupportnya itu jadi kita memberikan suatu pendapat atau hal yang positif terhadap guru untuk mengembangkan memperbaiki kendala-kendala yang dihadapi guru. Nah, jadi kalau misalkan keberhasilan guru itu kan dilihat misalnya anak-anak lebih nyaman, lebih antusias dalam belajar. Nah, kalau mereka antusias dalam belajar, mereka bisa mengikuti pembelajaran guru tersebut, berarti kan guru itu berhasil gitu kan. Jadi anak-anak itu lebih senang. Jadi ya tugas guru itu gimana supaya anak-anak tuh menyenangi pelajaran dia. Berarti kalau anak-anak senang dengan pelajaran dia, misal pembelajaran dia, itu senang dengan gurunya, senang dengan kehadiran gurunya gitu kan. Berarti gimana supaya kita ini bisa menyenangkan, bisa lebih menarik di depan siswa gitu. Itu dulu yang kita utamakan dulu, agar tidak juga gimana supaya tidak membosankan saat pembelajaran seperti itu. Berarti itu cara mensupport ke guru. Pendekatan pembelajaran. Selama pembelajaran itu lebih berpusat ke guru atau ke siswa? Siswa. Tujuan kita kan ke siswa, ke peserta didik. Kenapa center learningnya ke siswa? Kan biasanya ada yang ke guru juga. Iya, jadi kalau ke siswa itu kita tujuan utama adalah mencerdaskan siswa ya, anak bangsa gitu ya. Jadi untuk gimana kita anak itu lebih suka ya, kita terus membenahi apa yang dimau, apa yang dibutuhkan siswa. Misalkan dari gurunya harus kita benahi juga, kita memperbaiki sistemnya dari sekolahan, keadaan ya, pokoknya kekurangan apa misalnya dengan kebutuhan dengan fasilitas sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa. Benar. Kita langsung ke ini ya Bu, kurikulum evaluasi. Tujuan evaluasi pastinya untuk memperbaiki kesalahan yang memang sudah terjadi. Dari apa tujuan utama evaluasi kurikulum? Untuk meningkatkan pembelajaran, menilai perkembangan siswa, dan merevisi tujuan pembelajaran. Dari tujuan kurikulum kan, kurikulum itu selalu direvisi setiap tahunnya ya, pastinya untuk meningkatkan kemajuan sekolah tersebut. Jadi sekolah itu terus mengembangkan ya, supaya berkembang, jadi supaya dilihat di lingkungan masyarakat itu oke gitu kan. Berarti siswanya, tujuan dari sekolah pasti harus
memperlihatkan keberhasilan siswanya gitu kan, dari akademik maupun non akademik gitu kan. Sudah itu dari keberhasilan itu bisa dari kalau SMP 38 sendiri itu setiap suatu keberhasilan siswa itu kita selalu mempublikasikan melalui Instagram, kayak YouTube, TikTok. Jadi kan sekalian untuk promosi ya, promosi. Jadi ditunjukkan seperti itu. Jadi untuk perubahan kurikulum itu kita dari kurikulum itu kan ada namanya apa perancang. Bentar ya. Iya. Itu kan hari Senin itu tentuin Dulu dengan belum dia ya? mau apel atau upacara. Kalau memang seandainya upacara, ini kan anak-anak itu juga mau latihan. Kalau memang seandainya mau apel, ibu nggak bisa, ibu dia yang ngapelin nanti hari Senin. Kalau seandainya ibu nggak bisa, ngedilin ibunya mau apel atau mau upacara, itu Selesai aja. belum yang dari itu? Ganggu aja dikit. Nah terus kan kita tidak Iya, makanya belum pulang kan? Apanya? Belum pulang. Mau sekarang pulang. Iya makanya iya. Minta waktu sebentar deh siapa? Sekarang aja habis istirahat boleh nggak? Sekarang. Ya udah. Masalahnya dari Jumat kita mau nginfoin kemana lagi? Kayak mana ganggu mereka? Kalau memang kita mau apel kan saya mau pilih petugasnya siapa gitu Bu. Kalau upacara kan dia lebih banyak petugasnya. Dia mau sedikit latihan juga. Jadi mau ini. Dia tuh mau apel atau Coba ibu masih lama nggak Bu, kita mau rapat sama ibu. kok sama siapa ya? Bisa Pak Ica gitu Bu, kita mau rapat sedikit. Masih lama nggak Bu mau rapat sedikit? Rapatnya sama semua dulu. Iya, ya udah bareng Ya Bu. Iya, oke silakan. Aku lanjut ya, maaf ya. Oke lah. Sampai mana tuh? Metode evaluasi. Oh iya, metode evaluasi kan beda-beda ya Bu setiap sekolah. Metode apa yang digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum dan mencapai visi misi sekolah? Metode untuk mengevaluasi metode yang kita gunain itu kayak banyak sih ya sebenarnya. Iya, pasti susah soalnya yang dievaluasi juga banyak kurikulum. Beda-beda. Coba bisa di skip dulu, yang lain dulu deh, tanya yang lain dulu. Oh ini ada jenis evaluasi apa yang diterapkan, formatif, sumatif, atau penilaian alternatif. Ya itu semua sih dipakai semua ya dalam menganalisis apa sih untuk memperbaiki semuanya, kita pakai itu semua. Indikator keberhasilan. Indikator apa yang digunakan untuk menilai apakah kurikulum mencapai hasil yang diharapkan? Untuk indikatornya itu yang kita fokuskan memang untuk ke siswa ya, jadi merancang kebutuhan untuk siswa. Itu sama dengan jadi semua untuk ke siswa sih. Indikatornya berarti itu ya, keberhasilan siswa. Kenapa dulu? Karena ketika kita ngomong bahasa Inggris itu langsung dimatahkan. Ngomong salah dari itu mah terima. Nah, kan pas banget nih Bu, indikatornya keberhasilan siswa. Bagaimana hasil belajar siswa digunakan untuk menilai keberhasilan kurikulum? Iya, keberhasilan kurikulum gitu ya. Jadi dilihat dari pas anak-anak setelah melaksanakan ujian sekolah. Jadi keberhasilan selama mereka melaksanakan pendidikan pada saat mereka masuk dari sekolah waktu di kelas 7. Jadi kan dilihat dari keberhasilan mereka pada saat melaksanakan ujian akhir gitu kan. Jadi ketahuan nih keberhasilan siswa ini
dengan prestasi mereka, misalnya bisa diterima di sekolah atas, menengah atas gitu, sekolah Berarti nilai meningkat juga termasuk keberhasilan. iya di situ kan. Kalau ini ya, kita ada evaluasi penilaian misalnya dari anak-anak itu untuk menentukan anak nilai prestasi atau tidak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada berapa persentase misalkan dari sekolah tersebut itu memiliki akreditasi A atau B, di situ kita mendapat persentase berapa persentase siswa yang masuk ke jalur prestasi gitu kan. Mungkin pernah waktu misalnya mau masuk sekolah SMA negeri lah jalur prestasi, itu kan ada presentasinya, oh ini berapa persentase siswa bisa masuk ke negeri. Itu sebenarnya keberhasilan kita, anak-anak bisa masuk ke jalur prestasi. acuan utamanya. Cuma kita dari awal Dalam evaluasi kan pasti ibu ngumpulin dulu data-datanya, terus umpan baliknya, terus bagaimana sekolah mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, mahasiswa dan orang tua. Bagaimana ibu mengumpulkan semuanya itu? Sebenarnya sih kita tampung semua ya, jadi dari guru dan semuanya itu, jadi kayak keluhan siswa, jadi kita benahi, kita sama-sama untuk mencapai tujuan keberhasilan. Ibu mengumpulkan umpan baliknya dengan ada rapat gitu. Iya, karena setiap bulan gitu ya pasti kita ada rapat dengan dewan guru, sudah itu komite sekolah dan orang tua siswa. Itu kita buat agenda untuk kerjasama dengan pihak luar juga, jadi sama-sama untuk apa sih, ada distribusinya, ada masukan lah ya untuk ke sekolah tersebut. Berarti kalau guru ada rapat untuk mengumpulkan umpan balik sebulan sekali ya, Bu? Kalau itu orang tua siswa berapa jaraknya, atau setahun sekali? Satu semester sekali. Oh, satu semester. Apel dia yang ini ya, Senin. coba saya tanya, belajar bahasa Inggris kamus apa tapi itu maksudnya better Per satu semester. better Per satu semester. Jadi ada apa namanya sih, dengan orang tua ya, dengan orang tua itu kan jadi kita bisa kayak tukar pendapat apa sih kekurangan dari apa yang dimau dengan orang tua. Pasti kan kita jangan sampai, kalau kita harus adakan pertemuan dengan orang tua pasti, karena itu yang paling utama, karena agar mengetahui kondisi siswa kan kita harus kerjasama dengan orang tua. Jadi kan jangan sampai orang tua itu mengeluh ke luar atau ke sosial media gitu kan. Jadi dengan adanya menampung aspirasi atau suara dari orang tua itu, jadi kita bisa menengahi gitu kan, apa sih yang kekurangan dari sekolah tersebut atau dengan apa sih anak mereka gitu kan. Jadi kita bisa sama-sama bekerja sama untuk ya mencapai tujuan yang Setelah umpan balik itu dikumpulkan, jadinya seberapa sering kurikulum itu ditinjau? kalau untuk memperbaiki untuk kurikulum itu tetap kita ada perbaikan ya, dan pasti ada menimbang ya dengan pengawas sekolah, juga dengan pengawas sekolah. Jadi tetap kita harus membuat perubahan-perubahan. Jadi ada catatan-catatan khusus gitu kan, supaya kedepannya lebih baik. Ya semua itu kan nggak apa ya, tetap kita koordinasi atau kerjasama dengan pengawas sekolah dan
pengelola sekolah kan dari dinas kan, dari dinas, jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, jadi semua itu saling berkaitan, jadi tidak ada banyak suara. Jadi dengan kita adanya kayak kepala sekolah gitu kan, jadi keluhan atau permasalahan yang kita dapat itu dengan kepala sekolah itu kita jadi menyatukan suara. Oh, berarti kurikulum itu ditinjau selain diupdate per tahun, ditinjaunya berapa kali dalam setahun? Atau sama kayak tiap tahun kan harus update, jadi ya setiap tahun ditinjau setahun sekali gitu. Setahun sekali, tapi tetap kita ada buat catatan khusus untuk tahun kedepannya. Oh, gitu ATP kan. ya? Ada, iya. Gitu. Dan juga saya ngakalinnya itu langsung praktek. Karena kan setiap tahun itu ada namanya instrumen validasi ya, jadi ada pembaruan terus, jadi ada langkah-langkah yang harus ditambahin biasanya kalau Iya. itu kan. Jadi ini apa yang kurang kalau dari ini kan ada instrumennya tersendiri, jadi kita benahin lagi kembali. Ya, Yaudah, kamu langsung setahun sekali. nampilin teksnya, kamu garis bawahi. Setelah evaluasi itu terjadi, bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki materi, metode, dan kualitas program setelah evaluasi? Jadi dengan setelah dari evaluasi tadi ya, jadi kita tentunya kita mencari atau bekerja sama dengan guru untuk mencari apa sih solusi ke depannya. Saya langsung ngasih teksnya, langsung mereka analisis ini kenapa pakai S. Kayak kamu udah belajar ini ya? Lupa saya. Perubahan apa yang pernah dilakukan berdasarkan evaluasi sebelumnya? Perubahan yang udah terjadi. Ya pasti kalau kita menyangkut dengan pastinya peserta didik itu ya ada perubahan yang terjadi ya dari Iya sih teks sudah ya. metode pembelajarannya, misal ya dari observasi kayak kepala sekolah, mengobservasi dari gurunya, jadi perubahan-perubahan itu jadi ketahuan ya apa yang dibutuhkan guru dan siswa, dibutuhkan kekurangannya, jadi diberikan solusinya. Mengetahui kebutuhan ya, Bu. Ini berkaitan lagi dengan bahasa Inggris ya, Bu. Nilai intrinsik kurikulum, bagaimana memastikan kurikulum bahasa Inggris memiliki nilai intrinsik tinggi melalui konten baru, metode efektif, dan relevansi komunikasi. Saya coba biar pertamanya. Cuma di PKN itu Ininya ya lebih mendalam ya. Jadi dibuatnya seperti kayak pembuatan kayak soal-soal gitu kan yang lebih apa namanya lebih tingkatnya lebih tinggi seperti kita coach ya. Jadi untuk mengetahui apa sih kondisi untuk menilai siswa sejauh mana siswa mengetahui menguasai pembelajaran tersebut. Jadi kita melakukan ulangan ya dengan metode HOTS gitu. Ini terakhir ya, Bu, penilaian kemampuan siswa. Selain nilai ujian kan, terus metode apa saja yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa? Apa presentasi, portofolio, atau esai? Ya itu kita untuk melakukan kayak penilaian itu dilihat dari temanya ya, misalnya kayak ya semua bisa tapi disesuaikan dengan tema, misalnya ya bisa melakukan tuh presentasi gitu kan, yang sudah itu kita harus kalau penilaian itu banyak banget ya, jadi penilaian portofolio itu ya semua harus ada kayak produknya, jadi setiap pembelajaran itu kita harus ada hasil produk dari siswa tersebut gitu kan, jadi setiap ada dokumentasi oh ini keberhasilan siswa diketahui. Jadi emang ada hasilnya, misalkan setiap pembelajaran gitu ya guru, jadi agar lebih aktif itu anak-anak bisa
apa sih, memberikan hasilnya tuh kita kayak kita diperlihatkan anak-anak ya seperti penilaian produk gitu kan, sudah tuh ya portofolio, jadi tahu semua penting ada gitu loh bukti dari hasil tersebut. Itu perlu banget. Udah selesai. Sudah ya? Alhamdulillah bisa sih dikembangkan, semua sama kok ini ya. Iya. Tujuannya sama semua kalau ini. Oke, itu pertanyaan yang penting-penting sih. Kalau kayaknya itu harus dijawab ketemu langsung gitu. Iya. Sudah. Udah. Kalau ada sisa pertanyaannya boleh ditanyain. Iya. Lewat chat aja sebenarnya. Iya, nggak apa-apa, dikirim aja, nanti bisa ya terserah mau minta voice note atau ketik biasa. Iya. Boleh, catat aja nomor telepon. Iya. Jadi saya kalau misalnya perlu voice note ya voice note. Iya. Nomor HP-nya Bu? 0813 13 66 66 05 888 888 7. Habis istirahat. Dia itu sudah masuk tapi kami belum, geng saya belum. Dia itu nggak tahu kalau saya juga termasuk yang belum masuk. Jadi kami masuk saya. Oh tahu? Udah ya tadi kelihatan ya. Kayak nentek ya. Selanjutnya Ibu ada yang mau nanya balik gak? Tanya balik, udah semester berapa? Baru semester 3. Oh, semester 3? Iya. Iya Bu. Oh gitu, jadi semester 3. Jadi pembelajaran? Ini mata kuliahnya? English Teaching Curriculum dan Syllabus Design. Oh gitu. Jadi untuk ini berarti untuk kurikulum ya. Jadi kurikulum itu perencanaan sekolahnya, perencanaan sekolah. Sudah tuh nanti kan menurun diterapkan di setiap kelas pada guru-guru ya. Jadi apa ini langkah-langkahnya gitu. Jadi untuk pembaharuan kurikulum itu ya memang diambil dan juga disesuaikan dengan kurikulum yang sedang hit lah ya, sedang hit sekarang ini. Kita menyesuaikan, harus update. Harus banyak tahu gitu kan. Gitu. SMP di sini boleh bawa gadget nggak? Boleh bawa, tapi ada jam tertentu. Boleh bawa. Pasti kan untuk menghubungi orang tua, terjemput. Tapi kalau pada saat masuk kelas sampai pulang masuk ke loker. Oh, ada lokernya? Ada lokernya. Jadi kan bukannya nggak boleh bawa atau bawa, tetap bawa, tapi kita masuk ke loker, nanti pas dia pulang mereka bisa ambil kembali ya dengan alasan ya minta dijemput. Itu kan menghubungi orang tua dan yang lain sebagainya. Iya. Bu, kan kurikulum itu berbentuk dokumen ya? Iya. Kita boleh lihat dokumennya nggak? Ini masih belum ini ya. Wow. Kalau mau lihat Ternyata sebenarnya tebel ini. Nah ini di sini ada pengesahan ditandatangani ya dari hasil rapat komite. Ini kepala sekolah, ini kepala dinas. Jadi ada tanda tangan bahasa. Nah ini ada namanya instrumen yang setiap tahun itu banyak sekali pembaharuan dan yang diminta untuk melengkapi kurikulum dari kalau kita dari dinas ya, dari dinas kota. Jadi di sini nih ada isiannya nih, indikator yang diindikan apa saja dalam membuat ini kan, dari cover, ada nggak cover ini jadi nggak sembarangan. Jadi dari yang diminta checklist sama beliau kan dengan pengawas jadi nggak sembarangan. Jadi punya ada nggak ini tahunnya, lembar pengesahannya. Nah itu yang diminta, jadi kita harus ikutin dan disesuaikan yang diminta ini. Nah di sini ada Permendikbud yang harus dikuasai kurikulum
yang harus dipelajari, dipahami kurikulum apa namanya itu yang dibutuhkan sekolah nih, banyak bener nih yang harus dipahami. Gitu. Ini harus ada. Daftar checklist ini ya? Ini checklist berarti ada ya. Oh. Nah ini visi harus sinkron dengan tujuannya. Nah, yang disesuaikan, yang diminta sesuai nggak sama 8 dimensi 8 dimensi profil kelulusan ini. Nah, ini yang dimintain mengembangkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka panjang, pendek, menengah, panjang. Nah, sudah itu pengorganisasiannya ada intrakurikuler. Kalau di SMP itu sekitar 12 mata pelajaran. Itu intra itu berarti mata pelajaran yang ada di sekolah yang dipelajari. Setelah itu kokurikuler. Nah ini ada lagi, sudah itu ekstra kan biasa ya kayak futsal, misalnya English club. Ada nggak Bu di sini English club tadinya sempat ada, sudah itu vakum. Ini kan tadinya bapaknya yang pembina nih sebelah kiri saya ini, jadi dia harus lagi sibuk nih, lagi keluarganya di Palembang, jadi harus balik, belum maksimal. Ini yang sekarang dikembangkan adalah deep learning. Iya. Nah ini kita sesuaikan kurikulum dengan pendekatan mendalam ini. Sesuaikan perencanaan pembelajaran. Nah kan dari CP ya, kita fokus dari CP. Tadi kan diturunkan dari tujuan, dari ATP. Nah dari sini dari CP, jadi setiap ombel atau tiap guru mapel, masih kelompok guru mata pelajaran itu mengelola semua. Jadi memilah yang mana yang namanya merdeka mengajar ya. Jadi memilah yang mana yang dari CP tersebut untuk kelas 7, 8, 9, jadi dikelompokkan. Itu gunanya komunitas belajar. Jadi selain mereka belajar bersama ya, jadi menentukan ya pokoknya intinya mereka harus erat lah setiap guru mapel ya. Jadi tahu mereka perkembangan misalnya dari kelas, saling berkoordinasi, mengetahui misalnya ada guru kelas 8. Kan guru kelas 8 belum tahu kondisi siswa di kelas 7. Nah ini harus saling yang namanya guru ini saling berkaitan ya, maksudnya berkomunikasi. Jadi kan kadang kita guru kelas 7, kelas 8 itu kalau misalnya memberikan nilai kan pasti kan berbeda-beda. Tapi kan dari guru kelas 1 dia mengetahui hasil nih di kelas 7, misalnya si kelas 7 ini biasanya mampu nih di kelas 8, tiba-tiba di kelas 7 di kelas 8 nih turun tuh nilainya. Nah setidaknya supaya bisa stabil kan guru itu harus ekstra supaya siswa itu bisa tetap meningkat, tetap bertahan lah minimal. ATP di sini ada dokumen terpisah nggak? Iya. Oh untuk ininya ya, Iya. ini kan masing-masing guru sih kita udah ada semua. Oh, nggak ada yang langsung jadi satu? Enggak, kita sudah dipegang sama guru masing-masing. Jadi pada saat nanti ada pemeriksaan mereka harus bawa kertas masing-masing, bukan perangkat masing-masing. Berarti nggak ada yang itu ya, yang langsung satu dokumen. Jadi kayak semuanya dicampur jadi satu. Ada gitu. Kurikulum memang megang gitu kan, megang filenya. Tapi memang kita kalau misalnya saya sendiri saya kasih ke mereka langsung gitu. Jadi bisa dikembangkan. Isinya begini. SK-tim,
acara seperti ini. Jadi berkaitan itu RKT, rencana kerja tahunan. Jadi apa saja nih rencana kerja tahunan dari kurikulum di apa rencana kerja tahunan ini berarti kan dia akan keperluan yang dibutuhkan selama setahun itu apa. Jadi pembelian, misalnya ada pembelian atau misalnya pasti ada lah kayak misalnya guru-guru kayak butuh buku ya, sudah tuh kayak butuh perangkat, absen dan yang lain tuh pasti ada sih. Kegiatan-kegiatan yang lain dianggarkan semua. Boleh dilihat mata. Ini rancangan atau kalender pendidikan nih apa saja. Ini nggak sembarangan kita buat ini. Di provinsi itu mereka itu mana ada lagi ya mereka. Jadi kita ini buat ini nggak semau kita. Jadi ada yang namanya dinas provinsi ya. Setiap tahunnya atau mau mendekati tahun ajaran itu mereka men-share kalender pendidikan, tapi masih mentah. Jadi kita kelola kembali, kita menentukan hari efektif, libur dan yang lain kita sekolah itu sendiri disesuaikan dengan kalender. Jadi untuk dapat ini nggak sembarangan kita buat bla 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 gitu. Kita tunggu dari provinsi masih kalender pendidikan yang masih mentah, nggak kalender gini gitu ya. Tapi di kalender pendidikan tuh berarti kayak misalnya kayak ada kegiatan ujian sekolah. Oh iya. Itu mereka udah menentukan gitu kan. Kalau di kalendernya nggak ada ya namanya ujian sekolah. Udah tuh ujian tengah semester ya kan. Oh ini ya Bu, kayak hari pertama masuk ya tetap sekolah. libur. Nah hari-hari Ini libur tadi. semester 1. Nah libur semester berarti tanggal penetapan rapot. Nah itu kalender pendidikan. Ya, jadi kalender pendidikan dari provinsi turut diturunkan ke guru-guru atau kurikulum ya pastinya ya. Jadi kita kancah seperti ini. Nanti sudah di kancah seperti ini, kita teruskan ke guru. Diteruskan ke guru nggak ngikutin ini. Mereka harus disesuaikan dengan tema apa sih? Menentukan lagi mereka. Saya mau ngasih dalam satu semester, program semester ya. Program semester itu nanti mereka mengancam lagi harus pas. Saya mau ngasih tema ini di semester ganjil atau genep, misalnya semester ganjil saya mau ngasih 5 tema. Nah contoh ya 5 tema, kita sesuaikan 5 tema itu kita kasih, jangan sampai hari libur kita kasih pelajaran, nggak mungkin kan. Cari yang sudah dipilah pekan efektif nih, pekan efektif kita hitung lagi, kita sesuaikan, kita bagi nih. Oh 5 tema ini di semester 1 kira sampai pas, sampai jangan sampai kekurangan atau kelebihan gitu ya. Jadi dibaginya pas, jadi nggak sampai ada yang kekurangan atau kelebihan. Jadi anak-anak itu bisa kita memberikan tugas itu pas banget gitu loh. Kan ada yang masih kok udah semester masih gitu kan. Lah gimana kalian membuat programnya gimana gitu kan bisa kelewatan gitu tugas kita. Jadi kita ada cadangan, ada yang namanya cadangan waktu juga gitu kan. Oh ini tuh kalau misalnya tiba-tiba ada hari guru nih pada jam masih pekan efektif, kita tiba-tiba ada kegiatan, itu harus ada cadangannya gitu. Jadi dari lepas. Jadi kalau masih ada nih guru nanya, Bu, udah ujian? Saya belum selesai. Berarti Jangan salahkan kurikulum, salahkan guru tersebut tidak saat membuat program itu mau ngasih materi nggak lepas. itu balik lagi ke ATP ya? Iya. Nah itu dia. Jadi nanti kan kalau sudah buat program dulu baru kita itu rancang semua ya ATP dan yang lain. Menyesuaikannya di sini ya. Iya seperti itu. Ini pengawas harus diketahui pengawas semua. Ini kepala dinas.
pengerjaan ini harus tempat yang tenang. Gak sembarangan. Ini daftar yang paling depan tadi ya. Bab 1 sesuaikan kondisi. Jadi kondisi lingkungan sekolah sudah tuh keadaan apa namanya, gurunya, keadaan guru. Ibu juga ini ya Bu, guru bahasa Inggris. Iya ya. Oh, iya. Guru bahasa Inggris juga. Ketahuan deh ya, kelihatan semuanya. Jadi ini nih. Bahasa Inggris informatika. Ya, Bapak ini. Nah, siapa tahu nanti kalau dari kurikulum jadi seperti ini nanti. Nah, iya tadi sampai lupa ya. Seharusnya kalian ngasih itu dulu ya, biar bisa saya jawab ya. Untuk menentukan, boleh nanti kalau itu diperbaikan untuk membuat kurikulum, menganalisis kurikulum, kita selain dari tadi ya, selain dari rapat atau pertemuan dengan orang tua bla bla bla, kita lihat dari rapot pendidikan. Rapot pendidikan ini didapat dari mana? Ini menganalisis rapot pendidikan saat ini kan otomatis ini kita bisa dapat rapot pendidikan dari kementerian ya. Nah di sini ini kita dapatnya dari tes yang namanya ada tes anak sama guru itu disebut sulinjar ya. Jadi jadi ada aplikasi dari kementerian, jadi mengetahui kemampuan guru tersebut untuk sekolah tersebut gitu ya. Jadi dari rapot pendidikan ini kita ketahui nih apa kelemahan sekolah tersebut. Dari kelemahan itu kita kembangkan untuk kurikulum kita. Nah jadi yang dari rapot pendidikan itu pertama tes siswa disebut ANBK. Nah jadi anak-anak itu pada saat ANBK itu mereka dites nih. Dites itu bukan tes kemampuan mencari kejelekan atau kekurangan, tidak. Jadi itu untuk mengetahui keadaan sekolah tersebut. Jadi kita mengetahui dari rapot itu yang dihasilkan yang sudah dinilai dari kita sendiri. Jadi dari hasil kita itu kan jadi dinilai itu, jadi tahu nih kita kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, yang harus kita pertahanin di mana. Nah di sini kan ada nih rapot 2000 berapa ini? 25. Nah keluarlah dari Dapodik ya, atau dari operator sekolah gitu ya. Nanti kan kita tanya operator sekolah. Nah keluarlah nih hasil dari ANBK siswa sama sulinjar. Sulinjar itu adalah kayak instrumen misi nih, setiap guru tuh misi ya, misi yang namanya yang diberikan oleh kementerian kita isi nih sesuai nggak. Nah sudah itu dinilai dari hasil itu, ketahuan nih kita keluarlah rapot pendidikan tersebut. Nah kita kurangnya di mana? Ternyata siswa kita kemampuan numerasi murid ya. Numerasi murid ini dia tetap ada kenaikan, tapi di sini tingkatnya sedang. Nah ini baru kita mulai kembangkan nih. Nah dari rapot pendidikan itu. Jadi hasil dari kurikulum selain dari
dari orang tua, guru dan yang lain, warga sekolah ya, komite dan yang lain, dan juga satu lagi adalah rapot pendidikan. Nah dari rapot pendidikan ini kita ketahui, jadi baru kita analisis lagi nih. Nah yang dikatakan tadi kan sedang di kemampuan numerasi. Nah ini dari sini bisa kita buat kurikulum nih, tahu kelemahan kita adalah di sini tadi yang dikatakan numerasi sedang. Nah kita harus apa yang harus kita perbaiki? Kalau baik ini berarti kita harus mempertahankan gitu kan. Nah presentasinya juga kita harus kita naikkan lagi gitu. Nah ini jadi kalau untuk kurikulum berarti harus dari salah satunya yaitu nilai dari rapot pendidikan tadi ya. Rapot pendidikan itu jadi setiap sekolah itu berarti harus mengikuti langkah-langkah untuk mendapatkan rapot tersebut. Nah langkah-langkahnya itu dari HNBK sama Sulimjar ada. Itu setahun sekali juga? Iya setiap tahun itu nanti ada penilaian dari pusat gitu kan melalui rapot pendidikan tersebut untuk sekolah tersebut yang harus dibenahi. Oke, di sini ada landasan-landasannya. Yang tadi ya, pokoknya perundang-undangan Permendikbud yang harus dikuasai sekolah tersebut. Jadi harus kita hafalkan. Misalnya ini apa nih tentang apa? Jadi kompetensi kelulusan, misalnya Permendikbud nomor 10 tahun 2025. Nah, tentang apa nih kompetensi lulusan pada pendidikan usia jenjang pendidikan. Sudah itu Permendikbud nomor 10 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Nah, jadi kita sebagai ya apalagi adik-adik ini kan sebagai calon guru ya. Jadi kita jangan kata ini kata itu ya. Nggak pasti kita buka aja Permendikbud, kita pelajari sendiri. Oh kalau misalnya beban kerja guru nih, nanti kita sebagai guru harus tahu nih apa aja nih yang harus kita lakukan, sudah tuh berapa yang harus kita butuhkan. Jadi kita pelajarin di sini aja. Tuh, harus hafal. Jadi tahu, jadi nggak salah. Disayangkan lagi. Ya tadi berarti dari kurikulum ketinggalan rapot pendidikan belum? Iya. Ya dari rapot pendidikan tersebut. Ini cukup sih Bu. Ini apa lagi nih? Oh ini misi ya. Visi, ini visi SMP 38. Misinya, tujuannya, karena tadi di situ instrumen yang di awal itu kan diminta 7 kebiasaan ya. Benar nggak sih? Bukan 7 kebiasaan. Berarti tujuannya sesuai tujuan dari ini berdasarkan 8 dimensi profil kelulusan. Ini yang tadi pertanyaan yang guru agama dengan pelajaran umum. Karena di dalam kurikulum yang ada sekarang dia harus mencakup ya, sekolah tersebut harus mempelajari memenuhi yang namanya 8 dimensi profil kelulusan ya. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa yang pertama, 2 mandiri, berharap kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, ada berapa tuh? Berkomunikasi, berprestasi. Jadi sekolah itu harus menguasai 8 dimensi ini, 8 dimensi profil kelulusan. Nah, ini tadi tujuannya ada yang namanya tujuan selama jenjang pendek ya. 1-2 tahun, menengah kita mau ngapain, ke depannya 5 tahun ke depan kita mau ngapain. Itu harus. Ini isinya seperti ini tentang pembelajaran kurikulum. Nah, bab 3 organisasi pembelajaran. Di sini intra kurikuler. Balik lagi. Nah, pembelajaran. Nah, ini. Nah, di dalam
kurikulum itu ada yang namanya intrakurikuler ya. Tadi intrakurikuler itu mencakup pembelajaran yang harus dipelajari siswa, mata pelajaran. Nah, di sini ada 12 harus dipahami. Ini seperti apa nih alokasi intrakurikuler ya. Nah, di sini misalnya Ini banyak banget bahasa Indonesia. nah, bahasa Indonesia 5 jam dalam 1 minggu atau 1 pekan. Di sini ada kokurikuler. Ini hitungannya per tahun. Ini 100, misal kayak bahasa Indonesia 80 per tahun nih. Banyak nih. Makin banyak jam makin banyak gajinya. Enggak bercanda ya itu. Itu yang honor. Kalau kalian udah bisa diangkat semua rata, maaf ya bercanda. Sudah itu ini total per jam yang diampu selama setahun. Misalnya kayak tadi bahasa Inggris berapa tuh bahasa Inggris? Mana bahasa Inggris? 144 jam per tahun. Jadi kita harus bisa membagi 1 pekan Jadi berapa? dibuat kalender dulu, silabusnya, programnya ya program tahunan, semester itu harus lepas. Biarin pada saat kita mau mengajar, oh ini tanggal sekian, pas nih pas. Jadi kita nggak ada kelebihan kekurangannya. Ini kunci utama nih dalam sekolah intrakurikuler ini. Jadi jangan sampai ada yang nggak kebagian. Sekarang kan untuk yang bisa dapat PPG, itu kan sertifikasi guru, PPG itu harus menempuh 24 jam. Jadi harus memenuhi gimana caranya kurikulum itu bisa memenuhi kebutuhan jam guru biar sejahtera. Kalau dia sejahtera kan namanya berarti dia mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kelebihannya itu kalau guru selain gak dapat gaji, dapat plus sertifikasi 2 kali gaji pokok. Belum tahu ya. Iya lu. Siapa yang pakai G? Pak ini. Ya nanti lah semuanya gitu ya. Karena sumur bor saya itu lagi rusak ini. Tadi aja keliling nggak mandi. Jadi sama kayak
Mata pelajarannya ya langsung. Iya. Ini kalau hari Jumat ini apel apa Bu? Hari apa? Jumat ya? Nah, gimana? Ini kalau hari Jumat ini apel apa Bu? Apel tiap minggu. Oh, kalau hari Jumat kan biasa sih lah ya, pelajaran seperti biasa. Kalau kita ini di sini di awal pembelajaran setiap ada pembiasaan. Pembiasaan itu namanya kita menurut ada program lah ya, program tersendiri. Kalau SMP 38 kalau di Jumat pagi itu ada Jumat kreasi. Jadi setiap kelas itu menampilkan atau membuat pertunjukan yang disaksikan banyak Satu sekolah. ya, bisa lihat di TikTok atau itu Oh, di medsos gitu. SMP 38 tuh lihat aja kegiatannya di situ. Jadi termasuk aktif ya Bu ya sekolah ini. Aktif, Kreatif, aktif. aktif emang harus apa ya, harus ini bisa ke SMP 38 kenapa? Kan di sana banyak sekolah. Bisa milih SMP 38. Di sini sekolah kan baru, sekolah udah jadi SMP penggerak. SMP penggerak ya? Ya kalau SMP penggerak emang apa ya, luar biasa sih perjuangannya gitu kan. Kayak tadi kan udah nanya-nanya kan. Ya sebenarnya tuh ya kita harus pertama ya aktif ya. Dari medsos sudah tuh nanti kita ngikutin kegiatan-kegiatan sekolah penggerak tuh ada di kolom yang namanya apa ya, SIM PKB gitu loh. Ya Mister Kiki, kalau program-program sekolah penggerak PPG SIM PKB ya, di SIM PKB itu ya. Iya benar. Di ruang guru sekarang kan GTK. GTK Kan rumah pendidikan. belum bisa masuk ya? Belum ya?
Ya kata bisa sekolah belajar, bisa ngikutin PPG, itu ada aplikasi guru. Di situ kita masuk sekolah penggerak, kita masuk aplikasi dari yang dibuat dari kementerian ya, Kemendikbud ya. Itu di situ apa? Astagfirullah, 25. Udah habis stok nih. Kayaknya tapi Kayaknya. Nah itu kenapa kok bisa sih sekolah baru bisa masuk sekolah penggerak? Dari mana? Karena emang ada guru itu yang namanya akun guru ya. Kita setiap guru itu kalau misalnya udah masuk ke Dapodik itu kita semua memiliki akun guru, masuk ke SIM PKB, bla bla bla, ada ininya ya, ada aplikasi tersendiri. Jadi kita ngikutin nih, misalnya sekolah penggerak nih, kita coba nih, kita masuk nih, daftar. Nah udah daftar, apa yang diminta di situ, misalnya apa kayak video-video kayak PPG nih ya. Di situ juga ada apa namanya, aplikasi-aplikasi yang diminta di situ semua gitu. Jadi pas masuk kan tetap kita menjawab pertanyaan dengan baik, sudah tuh dokumentasi yang baik kan. Jadi itu pemilihan. Nah tiba-tiba dari situ terpilihlah sesuai dengan ini, yang ikutin banyak tuh ya, kita juga nggak tahu ya, berarti ya rezeki dari SMP 38 akhirnya terpilihlah di situ. Seperti kalian kayak masuk SMBT Unila seperti gitu kan, ada aplikasi sendiri gitu kan. Oh saya mau masuk jurusan ini, masuk, alhamdulillah tuh gitu kan, jadi masuklah. Nah jadi sekolah penggerak tuh sudah masuk, daftar, registrasi, bla bla bla, ngisi dokumentasi, ikut pelatihan. Jadi ngikutin itu hampir setahun lah. Kegiatan itu nggak berhenti tuh. Jadi ngikutin. Jadi kita update nih apa sih yang kegiatan-kegiatan tentang sekolah yang baik itu seperti apa, diarahin semua di situ, materi-materinya semua sudah ada di situ semua. Jadi ya terus 2000 berapa Bu SMP ini jadi SMA SMP Penggerak? udah ini tahun berapa nih? 2004 23 24 itu 2023 sebenarnya 2022 itu udah daftar, 2003 sampai 2005 semester berapa sudah tuh kan ganti menteri tuh. Kan sudah tuh dihapuskan kan, dihilangkan, diganti. Jadi sekolah penggerak, guru penggerak yang tadinya Pak Nadiem, itu kan programnya Pak Nadiem, adanya sekolah penggerak, guru penggerak. Jadi apa namanya, pas sudah ganti menterinya Pak siapa sekarang, Menteri Pendidikan terbaru ini, itu dihapuskan. Padahal kan bagus tuh program itu. Jadi diganti lagi, kebijakan lagi nih si menteri terbaru ini. Yang tadinya kita bilang peserta didik, siswa, sekarang ganti istilah kata murid. Bener nggak sih? Sekarang kan kita ngomong peserta didik, siswa, sekarang udah ganti murid. Murid itu kan bahasa kata murid itu zaman saya masih kecil, masih SD dulu. Berarti bapak itu memang udah tua kan? Siapa menteri pendidikan? Nah, siapa menteri pendidikan sekarang? Kan itu kan udah umur kan? Mungkin dia masih ingat zaman dulu dipanggil murid, kok sekarang enggak peserta didik. Jadi kebijakannya terbaru lagi. Ya ngikutin lagi lah. Susah juga ya. Jadi sampai yang Pak Nadiem yang dipenjara kan gara-gara kasus bla bla bla, namanya orang-orang di atas kan berpuasa semuanya gara-gara kasus apa namanya itu ini Chromebook, masalah
proyek lah ya, proyek-proyek penggelapan dana proyek gitu kan. Nah itu, jadi sekarang ikut lagi sih Pak Menteri terbaru sekarang, sekolah penggerak, guru penggerak dihapuskan karena menghabisi banyak biaya. Sekarang ganti lagi, katanya ngabisin banyak biaya, ganti yang namanya deep learning, pembelajaran mendalam. Padahal pembelajaran mendalam itu maksudnya guru itu menerapkan pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu kepada siswa itu kan lebih menyenangkan. Gimana sih supaya menyenangkan terhadap murid, sekarang murid ya, yaitu dengan betulnya media kan. Guru lebih harus lebih aktif, lebih kreatif, terampil, bla 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 kan. Sanggup jadi guru, kenapa tidak jadi guru? Tuntutannya banyak. Semoga Jadi guru TK dulu. Jadi guru TK itu justru guru TK itu apa coba? Ngajar dari guru TK itu banyak huruf. Iya, maksudnya banyak model ya, atau pembelajaran mereka, media pembelajaran kan banyak mereka. Iya, dia lebih kepake. Jadi seneng anak-anak. Kalau saya nilai dari kayak menteri-menteri itu mereka terobsesi dengan sekolah Dari situ. menyenangkan gitu. Sedangkan guru SMP, SMA itu Iya. media pembelajaran harus lebih, nggak mungkin kayak anak-anak. Iya. Sekarang kan ada kayak tambahan ice breaking, bla bla bla. Iya. Ice breaking memang iya. Tapi kan menyenangkan tuh maksud kayak ice breaking, dia lebih kayak melek mata ya, banyak ngantuk gitu kan. Iya. Sebenarnya yang kayak deep learning sekarang yang diminta itu pembelajaran media yang searah, yang bisa sampai kena ke anak-anak. Itu PR guru. Apa nih hari ini, misalnya besok saya mau ngasih materi tentang apa, biarin bisa nyampe ke anak. Tapi kan guru-guru pinter, dia bisa, tapi untuk mentransfer ke anak Iya, butuh zero, nggak ada kok. Anak-anak kok masih tetap sampai sekarang aja SMP masih menemukan siswa yang tidak bisa membaca. Masih ada Bu, masih ada. Masih. Tapi kayak gitu harus kayak diajarin lebih khusus lagi ya. Maksudnya lebih fokus ke anak itu juga gitu. Iya. Biar dia cepet. Tapi kalau dari SMP kayak mana? Iya kan. Ketinggalannya jauh banget. PR buat anaknya juga. Guru yang dia ngajar waktu dia SD nyalahin orang tua. Lah, Ya. Saya padahal anaknya itu juga ya normal biasa saya gitu. bimbelin anak. Saya nggak mau benar bimbelin anak karena ada anak yang nggak pernah sama sekali, anak itu nggak bisa baca. Kelas 6 SD nih, sekarang dia kelas 6 SD. Ya. Orang tuanya ke rumah nih saya. Jadi pertanyaan saya, orang tua itu sampai nangis, itu anak saya. Jadi saya jadi tertantang nih, kenapa anak itu nggak bisa baca, Ya. nggak bisa baca sama sekali. Kelas 6, umur udah 14 tahun. Tertantang saya bukannya saya nggak mau ya, Iya. maksudnya anak bimbel saya main banyak, tapi saya tertantang, saya fokus dengan anak itu sampai dia dibilang idiot. Ya ampun. Dia nggak anaknya normal, dibilang idiot sama si guru tersebut, bagusnya masuk sekolah luar biasa. Ibunya tuh sedih, depresi nih. Ya. Apalagi si anak itu sampai mental anak itu. Saya jadi bukannya apa, saya terima anak itu, saya terima ya si Iko ini. Jadi dari tertantang, gimana caranya supaya bisa berhasil. Jadi dari mulai saya pinjami anak saya TK, Saya aja sudah ya Pak. Beberapa lah saya masuk sekolah.
sekolah ini tolong masukin apa, ini ada teman saya dari